Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Sumehnindya dengan NIM 0604032194 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen perkantoran tentang tata ruang kantor. Yang pertama yaitu perencanaan tata ruang kantor. Tata ruang merupakan sebuah metode untuk membenahi dan menyusun perabotan maupun peralatan dan perlengkapan kantor dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi para pegawai yang sedang bekerja. Menurut George R. Terry, tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang tentang penggunaannya secara terinci dari ruangan tersebut untuk menyiapkan suatu susunan praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Nah, perencanaan tata ruang kantor harus mengikuti asas-asas pokok tata ruang meliputi asas jarak pendek, asas rangkaian kerja, asas penggunaan segenap ruang, asas perubahan susunan tempat kerja, asas integrasi kegiatan, dan asas keamanan serta kepuasan kerja bagi para pegawai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun tata ruang kantor, yakni yang pertama yaitu mengetahui hubungan satuan yang melaksanakan tata usaha dengan satuan-satuan kerja lainnya. Yang kedua yaitu mengetahui sifat pekerjaan yang bersifat rahasia atau tidak rahasia, dan mempelajari segenap pekerjaan lainnya, menentukan urutan pekerjaan, serta mengetahui jumlah pegawai yang terlibat. Yang ketiga yaitu membuat gambar denah ruangan dengan memakai skala, seperti mencantumkan panjang dan lebar ruangan yang bersangkutan, serta memberi tanda pada tempat pintu, jendela, dan lainnya. Yang keempat yaitu menyusun letak meja, kursi pegawai, dan perabot lainnya, seperti menggunakan kertas warna-warni dengan ukuran tertentu, serta memberi nomor kode masing-masing. Dan yang kelima yaitu menyusun denah konsep tata ruang dengan memperhitungkan kemungkinan perubahan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pengaturan tata ruang kantor. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena prosedur kerja dapat dipersingkat, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan, dan memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Yang pertama yaitu penambahan atau pengurangan pegawai pada unit atau bagian bersangkutan. Yang kedua, penambahan atau pergantian perabot atau alat-alat lainnya. Yang ketiga, perubahan terhadap proses ataupun penyelesaian suatu pekerjaan. Yang keempat, perubahan terhadap susunan organisasi atau tugas pokok pekerjaan. Nah, lingkungan fisik suatu kantor terdiri dari cahaya, warna, suara, udara, dan suhu. Keempat faktor ini memiliki peran penting dalam layout kantor agar membuat kenyamanan demi kepuasan karyawan sehingga terciptanya karyawan yang produktif. Selanjutnya yaitu mesin dan perabotan kantor. Mesin kantor merupakan salah satu alat penunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efisien. Adapun macam-macam mesin kantor sebagai berikut. Yang pertama yaitu mesin untuk menghemat fisik, tenaga, dan pikiran manusia disebut sebagai lower shaving machine. Misalnya alat-alat besar forklift pada unit-unit pergudangan. Yang kedua yaitu mesin untuk menghemat pengeluaran uang disebut money saving machine, yakni mesin-mesin untuk mass production. Yang ketiga yaitu mesin untuk memanfaatkan penggunaan waktu disebut time saving machine. Misalnya komputer, mesin fotokopi, mesin pengganda, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perabotan kantor. Perabotan kantor merupakan segala macam barang atau benda kantor yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor. Perabotan kantor atau office furniture seperti meja, kursi, lemari, rak, laci-laci, dan sebagainya yang terbuat dari kayu, besi, maupun bahan lainnya yang mempunyai peran penting dalam setiap kantor, khususnya untuk memungkinkan terlaksananya pekerjaan yang bersifat administratif dengan sebaik-baiknya. Patut diakui bahwa adanya meja, kursi, dan lain-lain perabot kantor dengan ukuran dan bahan yang tepat akan menyebabkan pegawai senang mempergunakannya, dan dengan demikian produktivitas kerja mereka dapat senantiasa ditingkatkan. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.